Hydran Podcast Network. Welcome back to Podcast Hydran bareng gue Putu. Sekarang udah ada model di depan gue nih. Model. Gue boleh tahu nggak sih asal lu dari mana? Mau tahu nama gue dulu apa asal Nggak, gue? gue harus tahu asal lu dulu. Asal gue dari Pemalang, Jawa Pemalang. Tengah. Tahu Tegal nggak? Tahu dong. Bener Iya. Pemalang. Emang suara gue nggak? Gue pernah. Medok. Enggak kelihatan. Iya kadang Oh iya. kenalan gue. Belum gue sebut namanya. Naina. Iya. Naina itu nama asli. Nama asli sih sebenarnya diambil dari nama asli. Jadi nama tengah. Apa sih gimana sih? Kayak lo misalkan namanya siapa gitu, diambil 3 angka aja gitu. Gue boleh tahu nama asli lu? Nggak boleh lah. Ntar gue famous nggak mau. Iya. Selalu gitu tuh kan. Karena nggak tahu ya. Itu mungkin lo tujuan lo itu nggak pakai nama asli apa? Gue pengen tahu dari sudut pandang lo. Gue udah dengar dari model lain kenapa dia nggak Kalau pakai nama asli. kalau gue sih apa keluarga, terus gue nggak mau yang Atau keluarga. ntar orang-orang terlalu Suami. cepet suami. Calon nanti kan nggak tahu. Ini lo jejak Tahu nggak digital. suka aja gue. Kayak gue kan punya Instagram gitu pakai nama panggung bahasanya kan. Nah, Gue nggak mau yang teman-teman orang yang dulu yang suka bully atau judge gitu gampang nyari nama gue gitu. jadi lo korban bully. Hah? Korban bully. Korban bully dan pernah bully gue dulu. Impas lah berarti dosanya ya. Hah? Impas dong. Impas dosanya Kan sih. barang dulu. Oke. Gue boleh tahu nggak? Lu umur berapa sih? Umur. Ah, Coba berapa umur gue? aduh, gue disuruh nebak. Oh, 26? Tua banget gue ya? 24, gue baru 24. 24 tuh berarti bentar. 3, 95 ya? 6 dong. Oh, 6 ya? Gue baru 24 bulan kemarin. Nggak kelihatan loh. Oh, happy Kelihatan birthday. 23 ya. Thank you. Ya, lo beda setahun. Anjir nggak kelihatan nih. Gue kira lo umur 26 ya. Nggak kelihatan. Tapi gini, lu kan gue tanya lu sebagai model, lu tuh awal karir model itu tahun berapa? Gue model iseng-iseng dari gue sekolah. Itu tahun berapa ya? Ya udah, enggak. SMK kelas 1. Itu kan masih benar-benar amatir kan? Yang udah pro deh, ibaratnya yang udah ada fotografer, event dan segala macemnya. Itu awal mulanya tahun berapa? 2019 kan. Hah? 2019? Tahun lalu dong? Iya, maksudnya gue yang kan dulu kan gue ibaratnya model nggak berbayar gitu kan, kayak Model buat nggak portfolio berbayar. gitu kan. Iya. Masih yang nggak tahu makeup, nggak tahu pose, nggak tahu fashion segala macam. Itu pasti kan nggak ada yang mau fotografer yang mau bayar kan. Terus akhirnya gue model, terus gue pikir gue capek banget gitu jadi model yang Itu literally nggak dibayar? no, itu masih sekolah gue zaman SMK. Oh, anak SMK. Iya. Jurusan apa? TKJ gue. Anjir, anak IT. Oke. Ya, terus itu belum berani seksi lah. Itu tuh di Pemalang ya? Enggak lah, gue di sini, gue gede di sini. SD doang gue di Bekasi. Pemalang. Serius? Di mana? Travina. Gue tahu SMK, gue di STM sebenarnya. STM apa? STM yang suka tawuran, lo tau lah di Bekasi. Terput. Bukan lah, Bentar. STM yang suka tawuran di Bekasi. yang terkenal ya. Someday. Keranji. Keranji. STM. Emang ada STM di Keranji? Ya, berarti lo belum pernah tawuran sama STM gue ya. Anjing, ngapain gue ke Keranji cuma buat tawuran? Kayak gak ada urusan lain. Emang boleh sebut ini sekolahan? Boleh lah. Itu apa? Patriot. Oh, Patriot. Kayaknya gue nggak tawuran-tawuran dulu kali. Oh. Sekarang kalau misalkan cewek kan gue angkatan kedua. Oh, baru tuh. Iya, Pas angkatan lu itu kedua. angkatan- Sebelumnya nggak ada cewek tuh STM. Terus pas gue masuk jadinya SMK 1, tapi tetep kan terkenalnya STM kan karena Iya masuknya sih, di iya cowok gitu. Berarti mostly cowok dong. Oh iya, cowok. Angkatan lu berapa? Angkatan lu berapa yang cewek? Berapa orang maksudnya? Iya dong, masa? Waktu itu dua kelas TKJ 1
berapa gue lupa ya, 11 atau 12 orang gitu. Ya lumayan lah, nggak kayak yang di deket tempat gue tuh ada SMK apa Bina Karya Mandiri BKM. Oh BKM gue tahu. Itu ya. dulu cowok semua, akhirnya ada ceweknya dan sekarang ya udah berubah lah. Mungkin kayak gitu juga kali Patrio. Dan lu kan berarti di Bekasi sama keluarga dong. Iya. Terus tadi kenapa lu takut? Bukan Soal takut sih keluarga. sebenarnya, kayak apa ya? Tapi mereka main nggak Instagram gitu? Orang tua gue. At least sosmed. Pasti Oh, minta ajarin kan? Enggak untungnya. Enggak. Orang tua gue nggak sekolah jadi nggak tahu orang tua zaman dulu gitu. Orang tua gue juga orang zaman dulu. Iya maksudnya yang zaman dulu nggak sekolah gimana sih, nggak bisa baca, Oh ya paham. nggak tahu sosmed. Tapi semua di sini kan? Semua di sini. Oh anjir. Oh ya, Ina ini dulu pernah kerjasama sama kantor gue yang dulu tuh MUA kan? Bener gak sih? Iya, MUA kan? Gue sebenarnya nggak cuma MUA doang sih. Apa aja tuh kalau boleh Apa tahu? aja sebenarnya, ini kan dari model. Terus MUA. Iya. Terus gue model lagi, terus gue balik lagi MUA, bukan balik lagi jadinya. Itu kayak kan emang jalannya double job. beriringan, iya kan? Double job. Gue sama kantor lu dulu ya. Iya, itu make upin siapa ya? Waktu pemotretan siapa ya? Gue dulu pemotretan Zizi ya? Siapa? Zizi. Adelia Zizi. Adelia Zizi, terus siapa lagi? Oh, lebih dari sekali? Iya, terus ada siapa lagi, lupa gue namanya ya, model siapa ya? Yang gimana? Yang di Yang event belum pernah ya? belum, yang di Paham. smoke apa sih? Lupa gue Smoke. restoran. Oh, April. Bukan, siapa ya namanya? Yang di Up in Smoke lah itu. Apin semua bukannya Aprilia. Mungkin kali ya. Aprilia Vanessa Angel. Vanessa Angel ya kali, bukan? Yang satunya lagi. Hah? Itu kayaknya di situ deh. Ya mungkin kali. Ayo udah Bukan, skip aja. pokoknya itu dah. Udah lama juga ya. Kayaknya nggak cuma dua kali apa sekali ya. Tapi lu belum pernah foto. Oh 3 kali gue. Oh ya? Sama satu lagi Imelda apa ya? Oh, ini namanya yang di tempat gym. Iya, Iya. itu gue. Oh. 3 kali kayak gitu. Lu belum pernah foto ya? Belum. Kasihan gue ya. Kenapa nggak request dong? Motor dong. Gitu. Ada alasan tertentu. Apalagi? Kan gue, lu tahu kan majalah lu sama majalah sebelah saing-saingan. Oh, lu udah kontrak sama sebelah. Gue nggak kontrak sebenarnya, audisi gitu kan, sama majalah tetangga gitu audisi, dan gue nggak lolos, bukan termasuk model dari situ lah ya. Itu ibaratnya lu baru audisi kesekian gitu, tahap sekian gitu. Iya, terus gue nggak lolos karena ya pokoknya nggak lolos Iya. lah, dan belum pernah photoshoot di majalah itu. Jadi gue termasuknya bukan model dari majalah itu dong. Iya dong, benar. Cuman gue peserta. Betul. Jadi kayak pernah ada orang dari majalah ini, sebut merek nih. Iya, P lah. Bukan. Apa sih? Dari tempat lu. Iya, tempat Ya, gua. M. Dia bilang kalau udah dari majalah P nggak bisa photoshoot di majalah M gitu. Setahu gua yang nggak boleh itu yang pernah pemotretan. Kalau yang hanya audisi harusnya nggak masalah. Itu mungkin lu nya salah nangkep kali. Enggak, mungkin dari orang orang M ini. Iya. Orang M ini mikirnya gue udah pemotretan kali ya. Oh, karena lu mungkin ngomongnya iya udah audisi dan segala macam. Iya, gue ikut audisi. Iya, gitu. berarti ini miskom aja. Iya, sebenarnya Kalau sih yang gitu. pemotretan sih kayaknya ada juga kok yang pernah gagal di P terus kayak masuk ke M. Oh, jadi gitu ya. Begitu sih ya. Iya. Basah loh tapi itu. Gak apa-apa. Bukan kering. Enakan yang basah. Wah. Terus Udah, ya. udah gede, udah 24 tahun. Terus karir lo nih dari 2019 kan, freelance dong paling banyak, ya kan? Freelance, gue gak mau ikut manajemen soalnya. Kenapa tuh alasannya? Potongannya gede coy. Oh, potongannya. Pasti. Oh, jadi yang ada apa manajemen itu kan dia kan banyak banget jobnya. Pasti enak sih kalau ikut manajemen, cuman Apalagi yang kemarin sekali paket beli judi gitu, wih semuanya pak. iya sebenarnya enak banget karena jobnya lancar terus ya. Iya benar, ada terus. Cuman nggak sesuai, kayak misalkan yang kasih contoh ya, kayak misalkan kalau gue freelance dapatnya misalkan 5 juta, ntar dia misalkan bikini 5 juta misalkan ya, tapi gue nggak ini cuman contoh doang. Berapa persen? Jadi dia kayak ngasihnya bikini 2 juta gitu, kayak hampir setengah iya.
pernah gue ditawarin gede banget potongannya, jadi gue kayak aduh nggak deh, capek aja. Tapi kan kalau misalkan pemotongan itu kan ada persentasenya. Terus kalau misalkan freelance dapat jobnya di luar dari manajemen, nggak ada urusan dong. Iya, maksudnya kan makanya gue nggak mau ikut manajemen gitu. Kalau misalkan lu udah ada di dalam manajemen, terus lu dapat job di luar, itu harus melalui manajemen kan, karena kita kan masukin kontak manajemen kita. Iya, tapi kalau misalkan Nggak bisa. gue nih fotografer, gue kenal sama lu secara pribadi, gue nggak peduli lu punya manajemen apa Ada enggak. manajemen. Gue direct dulu ke lu, boleh dong. Ada yang manajemen begitu, tapi waktu manajemen nawarin gue, dia apa-apa harus melalui ke dia. Jadi nggak boleh ke Nggak boleh, makanya direct. gue nggak terima. Ya itu Harusnya sih memang enakan nggak gitu ya. fair, Kalau iyalah. misalkan Kalau yang dari lewat manajemen, dipotong, benar. Kalau enggak ya lewat sendiri, enggak. Kalau ini manajemen ini dia potong semua gitu, harus melalui dia, wajib gitu. Walaupun kalau diem-diem ada penaltinya. Iya, Wow. Kaya tuh manajemen. ya makanya kadang nggak enak sih kalau Iya, manajemen iya. kayak gitu. Tapi kalau sendiri gimana? Lancar-lancar aja. Kalau sendiri nggak enaknya kan nggak lancar. Kayak sekarang ya kan, corona lagi kan. Aduh. Tapi yang lain jalan-jalan aja kayaknya. Yang lain kayaknya pemotretan masih ada. Nggak tahu juga ya. Ya kebanyakan sih turunin harga ya. Oh iya. Ya, Itu that's udah why mereka banyak job gitu. part of strategi ya. Turunin harga. Wajar Tapi sih gue kalau memang. mungkin gue juga bisa turunin harga. Cuman orang-orang yang udah pernah foto sama gue aja gitu. Kalau yang belum, ya nggak mungkin juga kan. Iya. Paham. Gitu. Terus selama 2020 ini kan ya ibaratnya dari awal karir lo bener-bener pro tuh 2019, sekarang 2020 ada goal tertentu nggak? Lo mau ngejar apa sih? Gol apa nih? Gue mau jadi Gol gawang. udah dong. Udah. Oh iya. Iya. Maksud gue kayak goal gini, gue mau modelnya nggak bisa sampai kapan ya? Kayak gue tuh harus punya mindset, gue harus katakanlah dalam sekian tahun gue mau jadi masuk ke dunia entertainment, masuk di industrinya, terus gue harus jadi biasanya ya kalau model kan kalau nggak penyanyi, nyanyi apapun itulah, pop lah, dangdut atau apa, DJ atau aktris atau apa, Kayak apapun lah itu dunia entertainment atau cuma kayak batu loncatan gitu. betul kan nggak mungkin dong model sama mamanya, ya kan. Dan ada nggak goal itu, terus arahnya kemana, dan atau emang sekarang masih pengen main-main aja? Sebenarnya sih gue dari dulu ya, awalnya kan gue model itu gara-gara gue lihat ada yang postingan di Facebook. Zaman dulu nggak ada Instagram kan, Iya betul. gue liatnya di Facebook, terus kayak kan jadi model, gue pengen banget gitu. Kayak bisa nggak ya gue jadi model, tiap malam gue ngeliatin foto-foto model, gue save-savein, gue belajar gitu. Akhirnya gue jadi model, ibaratnya walaupun di foto nggak dibayar ya. Masih Waktu ya. zaman itu lah ya. Iya. Terus ada kepikiran juga pengen jadi pemain layar lebar, tapi kayaknya Bisa acting tapi? impossible ya. Kok impossible sih? Iya, karena gue orangnya nggak bisa depan kamera acting gitu kan. Masa nggak bisa? Iya beneran, Kayak gue pernah lihat tuh di Gue udah pernah itu di casting. No, ikut acara kayak reality show gitu ya. Apa tuh reality show? Kayak nyari jodoh gitu lah. Oh, iya tahu. Dan itu berarti kan udah latihan namanya kan? Itu kan ada casting juga? Casting ada Iya. waktu itu. Tapi castingnya tuh kayak gini tuh, masih wawancara gitu, nggak kayak yang nangis-nangis atau apa gitu kan. Dan gue kalau nangis acting nangis nggak bisa, orangnya cengengesan kan. Ibaratnya gitu, gue orangnya nggak bisa gitu nangis atau apa. Tapi pas reality Gak pas kebayang nyari- sih. Coba acting. pas nyari-nyari jodoh gini, nyari-nyari jodoh, dia cuman kayak acting, kamu bisa apa gitu kan. Castingnya cuman gitu doang, jadi gampang betul. Kayak Iya bisa sih. dance, go dance. Kalau misalkan bisa nyanyi, tinggal nyanyi. Itu casting yang paling gampang sih menurut gue. Tapi kalau casting itu gue belum pernah. Tapi itu Belum bisa pernah. dilatih tau? Belum pernah keterima maksudnya. Gue pernah dulu. Siapa ya sutradaranya belum? Ini FTV atau layar lebar. Oh, apa? Pemain pembantu atau cameo atau Enggak, ini jadi horor gitu. oh, Gua horror kan pengen- seksi. Iya, gue kan pengen banget tuh kayak ngikutin jejaknya si Iya. sana ya. Ah, Suka banget gue. Terus gue acting nggak masuk. Sedih lah waktu lu itu. acting apa disuruh? Waktu itu acting
acting kalau ada orang balikin kipas angin gitu. Hah? Jadi tuh di sana tuh kayak lo tetangga gue gitu kan. Balikin kipas angin. Terus cuman di episode maksudnya yang di scan tetangga balikin kipas angin, ibaratnya tetangga habis minjem kipas angin gitu. Cuma balikin acting gitu doang. Tapi nggak masuk coba. Anjing cuma balikin kipas Iya angin kan ya. gitu doang. Dulu pas masih zaman sekolah sih. Gila itu udah lama banget. Tapi kan itu dulu ya. Sekarang lu udah ya teknologi udah banyak. Belajar sendiri, audisi udah. Karena gini, orang yang biasanya nih ya, kalau misalkan lu getol nih, kayak ikut audisi casting apapun itulah, pasti ketemu orang-orang itu aja. Dia tuh getol banget. Iya sih. Kayak anjir ini orang nggak lolos, akhirnya lolos gitu. Cuma kan masalahnya gini, industri di Indonesia tuh kan kayak agak beda sama di luar gitu loh. Jadi kalau di sini tuh masih kayak bisa cengli terus kayak bersyarat dengan tanda kutip ya. Karena dulu gue juga pernah pegang yang kayak gitu-gitu. Terus gue main sama caster, yang casting directornya gitu. Terus gue lihat flow-nya gitu, wah udah nggak inilah, kayak udah ke apartemen ininya dulu, produser mau keluar gitu. Nggak tahu lah dia ngapain. Gue pokoknya tahu-tahu besoknya udah main nih film gitu. Iya sih. Gue dulu kepikiran gini, gue pengen main film horor gitu kan. Horornya horor yang normal horor ya atau yang Gimana kayak sih Susana gitu. Nah gitu dah. Susana itu kan dia seksi. Seksi tapi seksinya tuh ada lucunya gitu. Oh Nggak itu kan seksi karena yang- ada bokir Tau kan ada film bokir. horor sekarang kan seksinya kayak menggoda Emang ya. bener-bener iya. Kalau dulu kan seksinya kayak seksi natural gitu loh, ada lucu-lucunya. Benar. Nah kayak gitu, gue pengennya cuman gue males apa castingnya. Emang mungkin sekarang ini ya ribet gitu kali, ribet. Ribet sih enggak ya. Terus? Gue pernah casting itu buat iklan. Casting buat iklan itu minuman kayak kopi gitu kan. Jadi yang kita nggak deket sama agensi, yang kita nggak dari agensi itu Dipisah. dibelakangin. Oh gitu. Gitu kita udah nunggu hujan-hujanan tuh sama teman gue pernah hujan-hujanan terus sampai di lokasi kita casting, kita udah nunggu lama banget. Akhirnya kita kayak yaudah kayak buat ini doang, tau gak sih yang yaudah casting abis itu oh yaudah gitu. Ntar Ya cuma ada formalitas gitu. Nah iya kayak gitu, makanya dari situ gue males casting karena kayak nggak dihargain aja gitu. Iya sih, balik lagi kayak yang tadi itu loh, kayak aduh kalau nggak ada koneksi tuh kayak kadang gimana ya, kalau ada yang kecuali emang lu tuh kayak punya bakatnya emang gila terus bersinar banget, terus plus hoki juga kan, hoki kan juga kadang-kadang ngaruh kan. Terus sama lo modeling sama MUA lah, enakan mana? Enakan model lah. Apa enaknya? Fee-nya lebih gede kan? Iya, tapi kan resikonya ada resiko nggak sih? Resiko pasti ya. Iya kan? Gua juga Resikonya pernah. lebih gede kan? Resikonya Lo punya lebih pengalaman gede. buruk? Banyak. Bentar, Instagram lo apa sih? NAA. Oh, Pengalaman buruk gue banyak banget sih. kayaknya seru. Naina ID. Kayaknya ada underscore-nya. Itu bukan, itu udah ke band. Oh, karena terlalu seronok. Ya, itu dia. Enggak sih sebenarnya Instagram gue. Nih, kan waktu itu nggak pernah posting di seksi gitu Yes. kan. Terus gue mulailah posting seksi gitu, balik lagi ke model, tapi yang lebih berani gitu. Gue posting seksi, gue live streaming tapi lagi di swimming pool pakai bikini. Live streaming. Oke. Tapi bikininya warna krem gitu. Oh, nyaru. Dikiranya mungkin Terus, telanjang kali ya. Instagram gue juga nggak kayak apa nggak sih yang buat keamanan gitu. Restrict. Ya jadi nggak dua faktor gitu loh. Oh, two factor authentication. Di hack dong. Nah waktu itu gue live streaming di swimming pool. Itu followers tuh lebih banyak dari ini ya. Gitu. Terus yang biasanya tuh yang nonton tuh cuma 2.000 gitu. Ini sampai 22.000. Gue kaget dong. Ini gue kata gue yang sliver apa gimana kan? Kok 22.000 gitu. Nah udah gue diemin, gue seneng karena banyak yang nonton. Pas gue buka lagi, alhamdulillah akun gue ke band. Oh, kalau ke band mungkin faktor itu tadi kali ya. Iya, tetap bersyukur ya, alhamdulillah ke band.
nggak ke hack kan yang penting kan. Enggak. Ini kan ke band lah. Iya. Tapi kan kalau ke hack, makanya sih kalau misalkan lo ada sesuatu yang private gitu ya jangan di IG deh. Iya, dulu lah gue belum tahu lah. Sekarang udah tahu kan. Sekarang Aman udah lah tahu. berarti. Semoga aja aman. Tadi apa pengalaman buruk lu kayaknya lu belum cerita. Pengalaman buruk lu selama jadi model ada nggak? Gue denger cerita banyak banget dari teman-teman gue yang modeling tuh, fotografer tuh ada aja yang iseng apalah segala macam. Lu pernah ada pengalaman buruk? Pengalaman buruk sih setiap model pasti, jangan model seksi ya, model biasa juga aja ada. pasti ada resikonya pengalaman buruk. Ada fotografer yang iseng lah apa pegang-pegang gitu pasti ada. Ada pegang-pegang gitu? Iya pasti, Gitu. ada yang pegang-pegang cium-cium, Oh, kadang ada lah anjir, sampai ini cium. colong-colong gitu kan, cium pipi maksudnya cium pipi atau apa peluk-peluk itu colongan pasti ada gitu. Karena gue sebelum ambil model seksi kan gue mua kan, gue make upin model seksi. Oh lu dulu MOA dulu baru? Model dulu. Oh model dulu. Tapi gue model yang model bocah lah ibaratnya ya kan, pakai baju biasa. Oh gitu, biasa. casual. Terus habis itu gue udah berapa tahun gitu, mungkin setahun ya, ke mua juga sama tuh, gue nggak dibayar sama sekali, nggak dibayar. Terus akhirnya ada model seksi DM gue ibaratnya gitu kan, kalau di Facebook minta di make up di event. Terus gue ngeliat dia dipeluk-peluk gitu kan, kata gue masih belum open minded banget lah waktu itu, belum paham kok dipeluk-peluk sih gitu kan, gue yang malu ya, modelnya emang nggak apa-apa gitu. Kok dipeluk-peluk, terus dicium pipinya, terus dipegang-pegang, aduh gue kayaknya gue malu sendiri lah waktu itu kan. mungkin begitu kali ya. Terus akhirnya mua gue capek juga, ada kayak gitu. Nggak kayak kaya gue. Terus udah berhenti, gue kerja maksudnya hidup normal lah ya, Kerja kantoran gitu. kerja di hotel, kerja di PT gitu. Anak PT juga. Iya, gue dulu di PT. Gila, Ya, walaupun ngecek handphone gitu kan. Iya. Terus habis itu duitnya banyak. Wow kan, tapi waktunya nggak ada. Oh iya benar paham. Ya kan namanya pabrik ya, kadang lembur gitu. Benar. Waktunya nggak ada, kok nggak enak ya gitu. Enakan yang nggak kaya tapi banyak waktu luang gitu ibaratnya. Terus ya udah gue diperpanjang waktu itu, tapi gue nggak mau ambil gitu. Yang di PT? Iya, gue diperpanjang, gue nggak mau ambil. Gue balik lagi ke mua balik lagi mua lah. Itulah gue mulai make upin lagi itu dari awal, bener-bener modal gede banget ya. Gue kasih rate, bener-bener kasih rate. Kalau dulu kan gue nggak nentuin berapa gitu. Sekarang gue udah make up apa itu udah ada rate-nya masing-masing. Terus udah mua, gue make upin model kayak gini, nggak tahu setan apa ini yang bisikin ya. Udah balik lagi lu jadi model, tapi modelnya yang seksi gitu. Oh dari sebelumnya model yang biasa aja, terus lu udahlah gue beraniin aja nih, mumpung gue udah nggak sekolah gitu. Udah gitu gue balik lagi model. Pengalaman buruk gue ya pernah selama jadi model ya pernah nggak dibayar. Iya. Tapi perjanjiannya dibayar? Jadi tuh dia tuh bilangnya di lokasi gitu kan. Terus memang gue belum ada pengalaman tuh waktu itu, gue percaya aja gitu kayak ini konsepnya apa? Udah seksi atau masih seksi banget lah pokoknya kan. Oh banget. Seksi tapi pakai banget. Terus gue percaya aja gitu, karena kan gue ngeliat dari Instagram ini mutual, dia promotin shop aja dan semua orang kenal sama nih fotografer gitu. Gue percaya aja dong, pembayaran mungkin aman gitu. Terus akhirnya gue percaya aja, ya udah nanti transfer aja ya gitu. Terus dia bilang iya. Ternyata sehari 2 hari nggak dibayar tuh. Ini udah motret? Udah motret. Terus kata gue geram dong, nggak ada yang berani ternyata. Geram lah ibaratnya ya kan. Udah lama nggak denger geram. Abis itu gue ini kasusin, maksudnya dalam arti gue posting ke kayak buku hitam fotografi model gitu loh. Oh ada ya? Ya ada tuh di Facebook, gue share, pertamanya di share di Instagram gitu. Nama fotografernya? Iya. Nah banyak kayak ibaratnya tuh, nggak mungkin fotografer ini nggak bayar, ininya kali modelnya gini-gini gitu. Gue udah terlanjur posting,
dan gue nggak salah waktu itu kan. Udah gue lanjutin sampai dia bayar. Gue di situ dia bilangnya sama orang udah bayar ke gue cash, dan bilangnya ya iyalah nggak ada saksi, nggak ada yang lihat kalau gue udah bayar, dia bilang gitu, kayak orang halu gitu kan. Lu fotonya one on one? Iya, one on one gitu lah ya. Keren lah, ada jadi kayak nggak ada saksi. Terus gue bilang tapi dia tuh chatting ke gue tuh seolah-olah tuh ya udah aku bayar tapi melalui teman kamu, dia bilang gitu. Kenapa ribet banget, tinggal transfer aja urusan selesai gue gitu. Jadi dia kenal sama teman gue mau foto sama nih gitu. Oh, jadi sekalian aja nih 2 kali bayar. Teman gue bilang mau nggak gue bantuin waktu itu. Ya udah bantuin gitu. Terus gue udah terlanjur, maksudnya udah gue posting kan. Ya karena kan takutnya model lain juga bakalan kejadian gitu, kasihan dong. Gue udah terlanjur, gue bikin sorotan gitu loh. Siapa namanya gitu kan. Terus akhirnya dia tuh ribet banget, nggak mau transfer langsung bro. Terus dia bilang yaudah kamu hapus gitu. Gua screenshot dong percakapannya kalau dia tuh memang belum bayar gitu. Yaudah kamu hapus, nanti aku bayar. No, kamu harus transfer dulu. Iyalah, bayar dulu baru lah. kita selesai gitu urusannya kan. Terus dia transfer, udah selesai. Dan menurut gue itu udah nggak ada masalah lagi. Terus ada juga yang bayarnya setengah DP. Nggak, jadi kayak gue ini banget kesel kalau inget itu kan. Bayarnya setengah. Gue sama apa sih, fotografer Australia tuh. Jadi orang Australia bayar setengah. Jadi gini ceritanya, tuh orang Australia tuh udah orangnya tuh kayak orang rakus gitu loh makannya gitu. Ibaratnya mau ini tujuannya apa, motonya tapi semua model. Dan posisi sama gue tuh dia cuma ada cash setengah dari fee karena udah buat model lain yang sebenarnya bukan planning dia photoshoot gitu. Oh iya, paham. Nah terus dia nggak berani ngambil uang di ATM karena takut ATM-nya ketelen atau apalah gitu kan. Terus gue tungguin ya udah kamu bisa transfer aja kan, temennya foto gue juga. Temennya transfer tapi masuk gitu, kata gue ya udah kamu kasih uang ke temen kamu. Temen kamu yang transfer melalui aku, jadi nggak perlu ribet. Dia coba buat transfer tapi nggak masuk, gue tungguin. Akhirnya gue kesel dong, gue pikir gini, gue kasusin lagi ntar masalahnya gini lagi ujungnya, ntar sangkanya gue. Akhirnya gue bilang ke fotografer ini, oke nggak apa-apa kalau misalkan udah nanya, tapi jangan posting foto gue sebelum lo lunasin itu foto. Oh, dia tuh fotonya bukan buat koleksi, tapi emang buat diposting di portofolio. Iya, memang dia fotografer gitu. Abis itu ya emang dia nggak posting foto gue. Setiap dia posting gue bilang, kamu kenapa posting, lunasin dulu dong. Oh iya, paham. Tapi sekarang gue udah coba buat ya udah forgive lah ya, lupain aja gitu. Nah, dari sekian kejadian buruk nih yang nimpa lo, apa kejadian buruk sama fotografer yang paling parah-parahnya lu nggak bisa lupa? Hancur nih emang fotografer nih, blacklist deh. Apa ya menurut gue sih? Ya hancur. Ya ada sih yang kayak tiba-tiba ya, kayak misalkan udah selesai ya kan, ada yang nanya, kamu ini fotografer ya? Iya, tiba-tiba turun ke bawah gitu. Turun ke bawah? Udah gue udah make up kan, baru mungkin dia pikirnya semua model bisa kali ya. Oh. Gitu. Jadi ini foreigner atau lokal? Lokal. Kebanyakan sih lokal ya. Kebanyakan lokal. Lu lebih sering difoto sama lokal? Dua-duanya sih. Iya, gue sering lihat foto lu sih di banyak fotografer luar. Iya. Soalnya gue postingnya mungkin hasil lokal ya. Kalau luar tuh lebih ke dia kayak di save gitu loh, nggak kayak di sini langsung posting gitu. Kalau gue liatnya malah misalkan gue lagi ngeliat siapa, fotografernya foreigner nih, orang luar, terus gue masuk ke profil orang luar ada lu gitu, terus gue liat siapa lagi luar ada lu, jadi bukan dari lu, justru gue liat dari orang yang difoto. Iya, makanya kalau yang orang lokal ini kan gue make up, gue nggak tahu ya, mungkin dia pikir gitu, pikir semua model bisa wig harus banget di kode-kode. Tenang, di sini tidak ada rules. Lu ngomong kasar terserah lu. Turun ke bawah, kata gue kok dia udah masuk, kan gue datang duluan tuh ke hotel karena private kan. Ini berarti kalau private kan kadang ada yang private satu model 5 fotografer gitu. Oh, ini gue udah kapok dari event gitu, jadi gue karena 1 lawan 1 karena ada lagi nih kasusnya. Ya, oke, nanti. Ini dulu. Nah, udah 1 lawan 1 dia turun, tuh dia gini ngeliat gue nggak make up, terus pas udah make up dia udah ngeliat. Sorry, lu nggak make up, lu kan modeling kan?
Lu make up diri sendiri? Iya, gue make up sendiri. Oh, nggak pakai mua lagi? Nggak, no, karena gue mua okay. juga kan. Oh, gila. Jadi gue datang nggak make up nih, gue make up di lokasi. Dia masih biasa, udah datang tuh. Di situ dia bilang keluar gitu. Terus masuk lagi udah make up, tuh keluar lagi, kata dia ngapain ya nih orang gitu kan. Gue bilang, Kak, nih udah selesai make up, ayolah mulai gue bilang. Terus habis itu udah selesai foto cekrek udahlah kelar ya kan. Udah selesai nih ceritanya Udah semua selesai. sesinya satu hari one day. Terus tiba-tiba dia gini, kamu ekstra nggak gitu? Ekstra, oh kodenya ekstra. Ya itu ekstra. Extraordinary kali. Apa tuh ekstra? Gue bilang gitu kan. Bingung dong gue kan karena gue nggak tahu apa tuh ekstra. Tapi sorry, ini lu pertama kalinya dapet itu atau udah kesekian kali? Sekian kali, cuman baru yang macem-macem kan. Oke. Apa tuh ekstra? Gue nggak ngerti kan. Ekstra, hah? Gue bingung dong. Ekstra. Itu terus ya gitu. Ya Kak, maaf Kak, nggak bisa gue gitu. Nggak bisa. Terus dia bilang, dia orangnya tuh sampai gemeteran gitu, tau gak sih? Gemeter? Iya, gemeter. Maksudnya pas ngomong Gemeter, tangan gemeter, gue nggak tahu, mungkin orangnya gemeteran, emang gemeteran. kayaknya dia grogi kali, maksudnya ya antara gue itu emang orangnya gemeteran atau grogi, gue nggak tahu. Sampai gemeter, kenapa Kak itu? Iya soalnya Kak, nggak tahu, aku ngeliat kamu ya ada gairah sendiri ya, kata gue. Tapi nggak bisa Kak, aku nggak bisa begitu. Gue bilang apa adanya dong gitu. Terus ternyata dia tuh pas gue tadi bilang ke bawah itu ngambil itu, ngerti nggak sih, pengaman. Oh dia? Ngambil pengaman, dipikir gue bisa kali gitu kan. Jadi dia sekalian udah aja standby gitu. Kok tahu? Tapi kok tahu? Dia ngomong, aku tuh tadi ke bawah tuh ngambil itu. Dia bilang, oh gitu, nih aku disiapin. Aku jadi takut dong. Oh sorry Kak, nggak bisa Kak. Terus dia mulai, ya udah cium dong. Ya kata gue, gila kali. Ya boleh, tapi 2 juta lagi. Cium aja. Astaga, enggak. Boleh kak, tapi sekian dolar gitu. Iya, waktu itu dia minta, ya udah cium aja, nggak bisa Kak. Ya udah selesai kan, udah balik. Terus ada juga yang orang luar negeri juga macam-macam gitu. Kayaknya kalau luar negeri yang kayak gitu mungkin udah biasa kali ya. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi lebih profesional luar negeri sih kebanyakan. Secara apa nih? Secara kalau misalkan dia bener-bener fotografer ya. Ya udah foto aja udah gitu. Foto aja nggak touching sama sekali, nggak megang, paling ngarahin aja. Ngarahin ya begini gitu. Kalau megang nggak. Tapi itu benar-benar dia sendirian, nggak ada timnya gitu. Hah? Maksudnya si fotografer foreigner ini dia benar sendirian gitu? Atau ada timnya? Oh, kalau misalnya. Ya at least yang bantu-bantuin dia ngatur lighting. Iya sih, tergantung. Biasanya sama aja kayak orang lokal. Kalau misalkan dia ada asisten, dia bilang aku ada asisten buat lighting ini, dia bilang. Kalau misalkan dia cuma sendiri, ya udah sendiri gitu. Aku pernah sih 2 orang gitu. Iya paham. Cuman ada model lain, jadi gue berani. Iya sih. Kalau kayak 1 lawan 1 tuh kayak ada insecure sama. Iya. Tapi sekarang gue udah biasa aja sih. Sekarang udah biasa. Iya, biasa aja, nggak takut nggak apa. Tapi tetap masih ada dong kejadian kayak gitu. Iya, ada was-was kan? Ada ya. Paling gue kejadian takutnya gini ya, pas lagi photoshoot kan ada yang iseng ya. Isengnya maksudnya? Iseng tuh kadang gue ngeliat kasus-kasus tuh ada fotografer kan nyelipin kamera tersembunyi buat pas lagi sesi-sesi tertentu gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya emang fotonya yang begitu kan? Iya, tapi kalau ke foto kan kita tahu kan. Kalau video kan kita nggak tahu, maksudnya tiba-tiba video gitu itu kan lancang banget. Nah itu yang harus diwaswasin, jadi harus hati-hati sih kalau jadi model, bener pilih-pilih fotografer. Emang pernah ada kasus yang kayak gitu ya? Ada beberapa model yang video gitu. Terus kalau kayak gitu ketahuannya dia video sama enggak dari mana? Dia share gitu loh. Di share? Di akun-akun yang dewasa gitu. Akun dewasa? Ya akun-akun yang kayak. Tapi lu pernah kena kasusnya? Pernah sih, tapi bukan video. Tapi ya udahlah, gue nggak mau gembar-gembor ya. Tapi keluarga lu tahu gak? Keluarga gue tahu. Oh akhirnya tahu. Dia belum tahu dari itu, cuman gue udah bilang. Mendingan bilang dulu dia. Gue bilang kalau misalkan sebenarnya bokap gue nggak setuju ya. Gue bilang gue bisa kerja saat ini jadi model seksi begini. Orang tua juga, mama gue juga ya oke gitu. Kalau mama gue dia bilang nggak apa-apa, tapi asal hati-hati gitu. Dia udah tahu gitu, misalnya udah lihat foto gue itu. Terus ya udahlah, namanya orang tua ya. Walaupun ini gimana, orang udah gede gitu kan,
udah diulang. Lu punya kakak atau adik nggak sih? Kalau gue anak bontot, kedua kakak gue cowok. Tapi di sini? Di sini semua. Maksudnya tinggal di rumah atau udah nikah? Yang nikah tapi dekat rumah. Oh masih sekitaran sini. Yang satu lagi bareng? Kalau satu lagi udah nggak ada. Oh ini? Udah 2 tahun yang Wih. lalu. Gitu. Ini berarti itu yang tengah ya? Kalau yang ini yang pertama, yang meninggal yang kedua. Oh iya yang tengah kan? Yang belum nikah. Oh dia belum nikah? Cuman yang kakak gue yang pertama nih yang Udah nikah, tapi orangnya tinggal- cuek gitu, tinggalnya dekat rumah. Maksudnya cuek sama keluarga? Cuek sama gue, jadi kayak yaudah lo bodo amat gitu, lo lakuin aja yang lo mau. Tapi dulu pernah, karena gue orangnya bandel banget gitu kan, gue nggak bisa gitu, ngerasa lo jangan begini, justru malah gue lakuin gitu. Oh Gitu. Kalau misalkan mama begitu gue ngelarang, makin gue suruh aja, gue larang-larang aja apa yang makin rusak. Jangan jual udah diri. rusak. Jangan jual diri, kan terjual diri sendiri. Ya makanya kalau gue dilarang tambah berani. Oh gitu rumusnya. Iya gitu. Seru sih. Tadi lu cerita satu yang belum selesai. Apa tadi ya? Yang satu yang private, soal private yang tadi yang lu bilang satu model 5 fotografer. Oh. Itu gimana ceritanya? Itu ceritanya itu yang tadi yang, jadi kan itu pertama kali tuh. Ini maksudnya pertama kali apa nih? Pertama kali gua jadi model seksi pakai banget. Oh, pertama kali pemotretan maksudnya? Maksudnya yang ambil job Private. Nah, Wow. itu tuh temen gue bilang, gue tuh kan make upin nih model. Gitu. Terus nih model ternyata buat event itu, dan gue sebagai model pengganti gitu. Pengganti siapa? Temen gue Oh, yang nggak bisa datang. nggak bisa datang, terus dia bilang katanya lo mau balik lagi ke model gitu. Terus ya udah nih ambil aja gitu. Dan nih teman gue nggak bilang kalau fotografernya tuh maksudnya nggak bisa keep tuh foto gitu loh, nggak bisa yang hati-hati lo kalau misalnya ini fotografer gini, nggak bisa kayak hati-hati, karena kan gue baru pertama kali ini kan, walaupun gue udah model sebelumnya. Cuman yang benar-benar room, yang benar-benar seksi gitu kan, baru sama nih geng lah ibarat. Akhirnya gue kasus foto gue. Kasus? Iya, maksudnya foto gue kesebar gitu. Oh. Waktu itu, cuman ya udahlah ya. Tapi kalau ini kan yang pada saat itu model yang perempuannya ada berapa? Gue doang. Jadi tuh modelnya tuh satu. Fotografernya yang 5 Banyak. gitu banyak. Fotografernya yang banyak, dari situ gue kapok nggak mau lagi. Tapi dapatnya kan lumayan ya. Udah sama aja. Loh, kan kalau biasanya bukannya mereka patungan ya, kayak misalkan satu model, fotografernya ada 6 gitu, berapa. Iya, terus tergantung dari fotografernya dia berapa kan netnya. Loh, lu nggak nego? Karena gue pengganti kan, gue nanya berapa. Oke, gue pikir itu tuh harga tem lo itu. Iya, gue pikir oke, nih segini. Ternyata fotografernya cuma segitu. Misalkan dia ngomongnya 2, ternyata ada lagi 2 misalkan gitu. Oh, iya. Berapa sih kalau pasarannya? Pasarannya kan Kalau misalkan lagi yang private nih sesinya, lu bayarannya per sesi atau per one day aja udah paket? kalau gue biasanya sih bukan one day terlalu Lama ya? lama dong. Berarti Paling berapa 3 sesi? jam. 3 jam tuh berapa sesi? 3 jam itu tergantung dari fotografer. Biasanya fotografer agak ada yang gampang dapet pose gitu, udah bagus ganti, udah bagus ganti. Kalau misalkan fotografer yang awal-awal kayak masih belajar gitu kan, dan kenapa ini cepet banget 3 jam cepet banget, lo pikir pose nggak encok gitu kan. Iya bener. Tapi kayaknya sih bukan gue doang sih yang 3 jam, memang semua rata-rata maksimal 3 jam ya. Dan kalau lebih dari itu ya kena charge lagi. 3 jam itu lu matokin tarifnya berapa rata? Tarif ya? Iya. Pokoknya sekian. Iya, yaudah average-nya. Rata-rata tuh ada di angka sekian sampai sekian. Oh, rata-rata 3 juta Sampai no limit. Tergantung ini toppingnya. lah ya. Kalau yang tadi malah di bawah itu, enggak kan? Kalau yang tadi karena gue awal, memang gue sih belum pengalaman, jadi yang di bawah itu ya. Di bawah itu. Iya, itu. Dan fotografernya banyak. Iya, gila Anjir. banget sih. Nah itu pengalaman gue, kata gue, aduh kapok gue nggak mau. Gua tahu, patungannya berarti di bawah gope dong kalau dikali banyak. Nah makanya gue dari situ, aduh main private aja deh. Nah itu kan private. Private by satu Oh, orang one on maksud one. gue.
Iya. Berarti kalau rame-rame gitu kan waktunya udah lama, encok terus. Encok. Gue nggak tahu kalau misalkan di foto hasil siapa. Untung waktu itu gue misalnya udah inian kan tuker kontak sama semua fotografer nih, sesi keberapa nih. Gue tahu nih yang pakai lighting siapa aja nih. Gitu. Oh, jadi lu udah kayak misalkan lu udah punya bayangan nih orang nih ya siapa aja nanti, timnya kayak gimana, terus randonya kayak gimana, flow-nya gimana. Iya, udah tahu. Kalau fotografer yang lu blacklist ada nggak? Gue nggak blacklist fotografer sih, mungkin fotografer blacklist gue. Iya juga ya. Tapi apa reasoningnya blacklist lu? Ya nggak tahu, mungkin mahalan atau gimana. Wah, mahal. Ya biasanya kan alasan kayak gitu kan. Paling Cuman gue nggak apa-apa. Maksudnya gue walaupun yang kayak tadinya ada masalah, kita kan gue bilang udah selesai ya. Jadi kayak mau foto lagi ya foto lagi. Kalau misalkan nggak mau foto lagi ya nggak apa-apa. Jadi gue nggak ngerasa gue ada masalah sama mereka. Asalkan treat ke gue nya bagus gitu. Lu baik, gue baik gitu. Yang soal masalah peradilan ini ya udah gue udah maafin lah, udah lupain juga gitu, udah selesai. Itu kan dulu udah lama. Ya. Kalau fotografer yang misalkan gini, dia kayak cheating nih, misalkan dia bilang ayo foto, ternyata pas udah sampai foto udah nggak foto, fotonya kayak cuma ala kadarnya, terus dia langsung to the point, yang lain-lain kemana-mana gitu. Ada Nggak bisa dong. Ada nggak? Ada. Oh ada juga. Ada pasti. Gue kira itu cuma ada terjadi di ini skenario film-film itu Blue, ternyata ada juga ya? Ada lah pasti. Wah. Cuman kan tergantung dari model ya, semuanya itu tergantung dari model gitu. Mau fotografernya bagaimana, misalkan dia touching gitu kan. Itu lu nggak ada hitam di atas putihnya? Susah sih ya kalau misalkan gue pernah gitu ya. Kayak gitu, itu lebih susah. Jadi fotografer lebih kayak nggak mau gitu, ribet banget gitu. Kebanyakan sih, gue pernah kayak gitu, cuman kayaknya memang ribet gitu. Saling percaya aja lah gitu. Dan gue juga lihat-lihat nih fotografer udah foto siapa, dan gue tanya nih model nih aman kan nih fotografer gitu. Dan pas photoshoot dia ngapain aja, berani nggak dia pegang-pegang gitu. Jadi kan gue bisa ibaratnya sih jaga-jaga gitu kan. Jaga-jaga kalau sampai di fotografer macam-macam gitu. Tapi kan model biasanya kayak ada grup kan, pasti punya dong kayak grup model-model. Terus menurut gue sih ada sih. Ada kan? Tapi menurut gue kalau misalkan real model grup gitu jarang ya, karena saing-saingan. Masih ada persaingan ya? Pasti dong, namanya kirain zaman kolaborasi sekarang. Kolaborasi enggak. Menurut gue sih zaman sekarang saing-saingan ya. Justru kayak kayak misalkan gue kenal fotografer ini, temen gue mau foto sama fotografer ini, tapi dia gue tanya, lu mau foto sama siapa gitu, ada pokoknya, padahal si fotografer bilang ke gue gitu, hey gue foto sama temen lu, banyak kan kayak gitu fotografer bilang ke gue gitu, yang kenal sama gue, terus temen gue sendiri kayak nutupin, enggak gue pokoknya ada deh gitu, jadi kayak gimana, itu kan menurut gue pribadi itu kayak orang saing-saingan, jadi keep silent gitu. Iya sih, terus biar ibaratnya biar gue nggak foto sama nih fotografer, padahal gue udah pernah foto sama dia gitu. Jadi gue oke, fotografernya bilang sendiri ke gue. Ada juga persaingan gitu. Ada pasti, cuman kan ya gimana ya, namanya cari duit ya. Iya, kayak misalkan lu dagang es gitu kan, ada yang lain dagang es kan saing-saingan. Yang penting sih bersaing secara sehat. Iya lah, yang penting sehat. Jangan sampai yang macam-macam gitu. Tapi lu pernah kayak misalnya gini, dia fotografer tuh kayak deketin lo, tapi kayak ya udah cuma deketin aja, terus kayak aku pengen punya relationship sama dia, punya status gitu. Ya PDKT lah. Tapi iya PDKT-nya belum PDKT, bukan bener-bener relationship. Iya, bukan relationship ya. Bukan. Kalau misalkan gue selama gue dari tahun berapa sih ya? Menjomblo lu udah berapa lama? Lu jangan bilang jomblo deh, hampir akut deh. Anjir. Kayak dari 2015. Hah? 2015 atau 14 gitu. Berapa tahun? Ini apa jomblo? Enggak, maksudnya gue lulusan sekolahnya. Gue inget-inget nih selama perjalanan gue jadi. Kalau lu 96 ya berarti lu lulus SMA-nya tahun 2013. Pokoknya selama gue model itu. Enggak dong, 2016. Enggak, 14 15. Wait. Lu angkatan berapa sih?
tahu juga. Astaga. Pokoknya dari situ selama model gue belum pernah relationship sama fotografer. Selama jadi model. Berarti lu selalu mencari yang profesinya lain. Gini sih menurut gue kayak misahin yang pekerjaan gitu. Kalau misalkan buat relationship, gue nggak bisa yang dari pekerjaan digabungin jadi relationship. Tapi depend, tergantung dari kita kan. Kalau misalkan deket ternyata kita klop. Nah itu maksudnya. Gitu kan? Berarti selama ini belum pernah klop. Karena pikirannya gitu kan kerjaan nih fotografer gitu. Iya tapi kan selama jalan ini profesi lo ini pasti ada dong pernah sekali punya status walaupun dia bukan FG nih misalkan di luar atau usaha lah apalah jangan maksudnya gini lu kan ini dari awal modeling lu nggak pernah punya pacar fotografer tapi lu pasti punya dong pacar lain ini berarti, yang bukan fotografer. Berarti ini bicara tentang pribadi ya. Ya emang dari tadi apa? Enggak, lu bilangnya fotografer pernah enggak. Pacaran fotografer gitu. Iya itu yang tadi kan udah skip kan lu bilang soalnya udah selesai kan case close nggak pernah lu bilang. Ya udah nggak mau bahas. Ini lagi. Gue pacaran terakhir yang real pacaran ya. Ada yang nggak real tuh gimana? Yang nggak real pacaran tuh kayak TTM aja gitu. Tapi nggak ada status HTS lah. Friends with benefit gitu. Terakhir gue udah 2017. Lumayan lama? Iya. 3 tahunan ya? Iya 3 tahunan ya. Tapi yang HTS ibaratnya gitu ya baru bulan apa ya gue lupa. Loh HTS ada putus juga loh? Maksudnya selesai gitu. Oh. Kan ada kita perjanjian kan. Memang gue juga nggak ada. Apa perjanjian ya? Perjanjian jadi kita kita kayak dating atau kemana tapi no feeling gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kayak ada aturan kan tersendiri gitu kan. Itu bulan apa ya? Mungkin 5 bulan yang lalu gitu. Oh masih baru banget tuh? Masih baru banget. Apakah karena corona? Mungkin juga. Iya seru. Apalagi kan modeling biasanya ya kayak gue sering banyak nemuin kasus kayak ini awal modeling nih orang masuk terus suatu saat dia ngilang ditelan bumi gitu. Iya ditelan bumi nggak ada nih orang nggak bisa di track kok hilang IG-nya inaktif ya, terus setelah beberapa tahun kemudian ini model muncul lagi nih wow lagi gitu minta lagi ada job foto nggak gini lu pernah punya teman atau circle yang kayak gitu nggak sih? Kalau gini, gue pernah diceritain teman-teman gue kan gue kecemplung nih di dunia model yang kayak gini-gini. Jadi karena gue kebetulan dapat kerjanya di situ kan. Walaupun gue nggak turun langsung, emang gue kan orang back office. Terus gue sering diceritain sama temen gue yang emang dia udah lama tuh dari zaman dulu lah. Terus kayak, ini modelnya tuh sering kayak gitu, sering tiba-tiba ngilang. Nah, di balik ngilang itu ada sesuatu. Misalkan ya mungkin dia ada yang nge-keep gitu, atau nge-keep. Oh ya. Harus gue gesture gitu. Peragain ya. Iya. Ada yang nge-keep gitu kayak. Terus ketika dia udah muncul lagi, berarti yang nge-keep udah hilang. Iya, atau dilepas, gitu. Iya, atau udah selesai kontraknya atau apalah. Gue nggak tahu itu ada kontraknya apa enggak. Nah, lu pernah nemuin temen lu atau yang circle lu kayak gitu? Kalau nemuin temen kayak gitu sih ada sih biasanya karena relationship ya. Itu balik lagi ya relationship lagi. Iya. Tapi ada yang murni bisnis loh. Bisnis ada yang udah nikah juga ada, ya kan? Iya, kalau nikah itu adalah contoh satu yang sukses, ya kan? Alasan tersendiri sih ya. Pasti ada temen gue apalagi kan. Yeah. Dia lebih ke relationship sih. Dia udah punya cowoknya ngelarang nggak boleh ini. Jadi matiin apa sih nama karir. Oh, iya benar, matiin karir. Iya kan matiin karir kan. Kalau kayak gue aja dulu juga pernah. Tapi lu benar-benar hilang gitu? Atau cuma nggak usah dipublish nih cowok gue gitu? Iya benar-benar yang kayak hilang, temen gue ada sih kayak gitu. Gue juga pernah, cuman kalau gue nggak benar-benar hilang. Kayak gue udah ngeposting seksi foto, udah ganti semua fotonya gitu. Ya bucin lah, korban bucin lah, ya kan? Oh, lu juga pernah kena pernah bucin? sekali. Hanya sekali? Sekali dan gak mau lagi. Karena kan apa namanya? Kayak ibaratnya matiin karir ya. Kalau misalkan lu mau jadi apa? Ini udah setengah jalan nih. Tiba-tiba ada orang yang
suka malu, lu bucin. Lu bucin lagi. Di karir udah mau melonjak. Nanggung. Akhirnya apa? Di stop gitu kan. Di stop harus pas udah putus berawal dari nol lagi gitu kan, nggak enak. Iya, itulah susah. Nah dari situ gue pikir ya udahlah, gue nggak butuh relationship yang kayak gini gitu. Dan gue juga nggak ready buat relationship gitu. Berarti lu emang anaknya modelnya emang karir oriented. Iya, gue sekarang pikirnya karir aja gitu. Iya, umur lu juga masih muda loh. Benar-benar. Masih muda banget. Kayak lo mau sama gue ya udah, jangan bikin gue ngilang ibaratnya gitu kan. Jalanin aja. Iya, tapi kan ada yang ya tenang aja, tenang. Aman, bulanan aman. Das bulanan aman. Udah, tapi nggak usah keluar ya. Oh, bulanan. Jauh banget ini kuping lu. Gue udah corona ya. Aduh, ampun. Akibatin ini lagi. Bulanan aman, tapi kalau gue sih kalau ada yang bulanan sih nggak perlu ya gue kerja kayak gitu ya. Nah itu dia. Mendingan gue bisnis, tau gak sih? Nah yang dikip itu kan sebenarnya dikasih bulanan. Dia nggak bisa ngelolanya nih. Nah itu kebanyakan orang kan begitu kan, nggak bisa ngelola, dia foya-foya. Oh kalau lu bisa ya? Belum coba sih, karena belum ada ya. Oh belum ada. Belum ada kan, mungkin kalau ada gue udah bisnis apa aja kali ya. Iya. Jadi nggak perlu kerja gitu. Ya kali aja yang denger kan, oh ini belum ada. Iya. Siapa tahu ada yang mau ngasih. Ayo promosi. Yuk UMR Singapura lumayan. Iya, emang berapa? UMR Singapura itu 38 juta. Wih, mantap. Pindah apa nih? Duh. Oh, kebanyakan orang Singapura ya yang ngekip ya? Kebanyakan. Enggak dong, kok gue jadi ngejudge. Kan lu biasa enggak lah. Iya. Mereka malah orang Perancis yang gitu-gitu. Masa? Iya. Prancis? Karena setahu gue orang Prancis tuh nggak ada orang yang royal deh. Yang nggak ada yang royal bukannya Aussie? Enggak. Gue dating sama orang Prancis 3 kali nggak mau bayarin makan. Iya. Anjing seriusan lu? Iya, karena kultur gimana sih ngomongnya? Berarti lu sering ini udah move nih ke dating, kayaknya seru. Iya. Lu main dating apps? Dikorek semua ya. Lu main dating apps gak? Gue main BTS dulu. Sampai sekarang ada sih, cuman nggak terlalu sering ya. Oh, kenapa nggak terlalu sering? Boring ya, Wak. Boring banget. Pasti lu main juga ya, gue tahu. Kok lu tahu? Ntar kalau gue swipe ke kanan, oh iya. gue kasih super like ya. Itu Iya. biasanya kalau orang Prancis memang gitu. Kecuali orang Prancis yang udah lama di Indonesia. Oh, gitu. Ya mungkin, ya juga sih. Ya kan, kultur mereka tuh kayak cewek nggak kayak di Indonesia. Jadi cowok yang harus bayarin gitu. Kalau sana tuh ya lu bisa bayar masing-masing. ya, split bill gitu. Iya. Anjir, lucu sih. Terus kalau misalkan ngamar, split bill. Lu tahu gak sih gue dating ya ampun cuma 40.000 nih ya gue makan. Ini seberapa banyak lo dating sama orang-orang luar? Kalau dating sih banyak ya. Yang foreigner maksud gue ya? Iya banyak banget. Mostly dari mana? Afrika Selatan gitu? No, Afrika belum pernah, tapi gue punya teman Afrika. Afrika. Kalau teman nggak dihitung lah ya, ini kan dating. Banyakan gue Latin sih. Lo Latino. Latin, Jerman. Jerman nggak Latin dong? Iya, maksudnya Latin, Jerman gitu. Kalau France 4 kali mungkin ya. 2 orang nih, orang Prancis nih stay di Jakarta. Dia udah tahu lah gimana Indonesia, jadi dia pay bill untuk cewek. Oh, expat di sini. Dia kerja lah, working di sini. Ini 2 orang udah di Jakarta udah berapa lama gitu kan. Udah tahu lah gimana aturan di Jakarta, di Berarti Indonesia. bisa speak bahasa dong? Bisa nggak? Bahasa dia nggak bisa, jadi gue harus ngomong Inggris gitu. Walaupun bisa, pasti kan terbata, lama iya. gitu kan. Dan yang 2 ini kayaknya baru di Indonesia, jadi berarti ini baru. Ya lucunya tuh mungkin gue harus gini kali ya, gue gak mau deh dibayarin sama laki, gue bisa bayar sendiri gitu. Gue makan, gue pikir gue dibayarin gitu, gue bill gak dikasih. Itu untung lu gak mesen yang mau ini. Untung gue orangnya gak rakus ya kan, maksudnya orang gak apa sih bahasa Jawanya kan kacok kan ya. Iya. Kalau bahasa Indonesia itu kayak berlebihan gitu kan. Iya. Walaupun gak mau makan pesenin, untung gue gak gitu. Akhirnya gue makan seadanya aja. 40 emang gue makan karena lapar aja 40.000 tuh. Tuh orang bilnya udah kasih tuh orang. Iya kan bill satu nih ya. Bill. Lihat nih. Iya dilihat terus. Oh mahal sekali. Iya terus habis itu dia bagi 2 nih. Belum tuh waktu itu lihat. lihatnya. Oh sempat ada kontak. Terus dia bilang gini, hah?
Mata juga. Kamu mau aku yang bayarin, dia bilang gitu. Ya, gue gitu kan. Terus kamu cari sugar daddy. What the fuck sugar daddy? Gue bilang, ya ampun 40.000 ngapain sugar daddy? Gue begini dong, terlanjur gue udah malu. Gue nggak ada cash. Gue nggak ada cash juga. Gue nggak ada cash, harinya gue, ya ampun harinya dia bayarin kan. Cuman gue dari situ langsung ilfeel dong, ya nggak sih? Harusnya emang gue sih bodoh, yang pemikiran gue terlalu kayak orang Indonesia yang cewek dibayarin gitu ya. Harusnya tuh ya udah lah, orang lu makan sendiri lu bayar sendiri, nggak perlu nunggu bayarin sama cowok gitu kan. Benar. Di situ udah, dari situ gue langsung pengen nggak mau sama dia gitu, tapi dia masih pengen terus sama gue gitu. Terus ya udah akhirnya ngebir lah di bawah juga. Ya udah lah gue bayar sendiri apa. Baru tahu kan, jadi udah nggak nanya lagi. Dari situ dia gini ngajakin, ayo come back to my place. Dalam hati gue, siapa lu? Bil 40.000 aja nggak mau bayar lu, gue gitu nanya kan. Terus habis itu, enggak, aku ada janji, ada teman-teman mau kesini, gue gitu aja. Dia tuh kayak nungguin biar gue tuh ikut ke tempat dia. Gue nggak mau lah, gue udah tahu tujuan. Bule kan kebanyakan gitu kan, tapi nggak semua bule sih. Berarti kalau maksudnya bule yang tadi barusan kita omongin ini termasuk bule yang memang dia orientasinya ke seks gitu. Iya, lebih ke situ. Dan kita harus tahu tujuannya. Lah kan itu udah ditanya dari awal dong. Dari awal matching. No, kita cuman kayak ayo kita makan, maksudnya ketemu makan gitu. Itu pas awal matching. Awal matching dan gue pikir ya udah makan aja gitu. Dan gue juga kalau sampai dia tujuannya begitu, karena orangnya tuh kayak cupu banget gitu loh. Cupu. Iya, gimana gue judge by cover, jadi bedain bule cupu tuh gimana? Jadi kayak physically gitu, bulenya tuh nggak cool gitu, maksudnya muka oke tapi nggak cool, kayak nggak suspek gitu, ngerti nggak sih? Terus ibaratnya gue kira lu doyan yang suspek. mukanya tuh pretty boy. Prancis kan kebanyakan pretty boy. Iya. Dan gue suka pretty boy gitu kan. Oh gitu. Terus akhirnya gue pikir cupu gitu kayak orang Indonesia lah, judge by cover. Ternyata muka nggak menjamin ya Wak ya. Dan dia udah gitu, ayo balik ke tempat gue, kita basa-basi. Pas first meet sama dia lu kan dating nih, makan. Itu yang tadi split bill bukan pertemuan pertama? Itu the first time gitu. Oh, itu pertama? Makanya gue, the first time lu mau gue ke tempat lu, nggak mau lah gue. Lah tadi lu bilang come back to my place, berarti lu sebelumnya udah pernah kesana dong? No, I mean pulang ke rumah gue ayo gitu kan, dia ngajak, terus gue nggak mau. Di situ ya udah sekian lagi ada lagi tuh orang Prancis sama kayak gitu. Dari situ gue nggak mau. Walaupun dia split bill juga. Iya bayar sendiri aja gitu. Mungkin kalau menurut perspektif gua, mungkin awalnya dia punya bad experience kali sama Indonesian Girl. Yes. Enggak sih menurut gue. Atau memang ya kultur. Gue enggak, emang kultur. Kalau di Prancis tuh kultur, bukan pelit, sebenarnya kultur. Kalau pelit sih menurut gue enggak ya. Kayak kita aja gitu, kulturnya cowok yang bayarin cewek, ibaratnya gitu kan. Itu tuh kayak gentleman agreement lah. Gue pernah juga tuh, lucu juga. Apa nih yang lucu nih? Jadi iya lucu. Gue sering dating gitu kan, maksudnya ketemu makan gitu. Orang mana ya, gue lupa, Jerman mix Pakistan gitu. Gue tahu kalau orang Persian gitu kan, orang Persian gitu kan banyak imigran kan di sini. Gue tahu tujuannya apa. Cuman ini kok mukanya mix, enggak Persian banget. Berarti ya. Dan dia bilang oke, nanti aku bayarin gitu, ini itu. Terus ya udah, dia bilang taksi mau bayarin juga kan. Dia ini expat juga atau ya sekadar traveling atau apa? Enggak, mereka imigran tuh kayak di sini tuh. Di puncak. Nah itu kayak gitu-gitu. Cuman gitu. Jakarta ada. Oh ada ya Jakarta? Gue baru tahu. Banyakan Kalibata tuh, banyak banget. Waduh Kalibata. Gue udah paham ya. Pokoknya gue udah pengalaman gue udah gila, masalah. Parah sih Kalibata tuh. Terus ya udah makan, dia bilang mau bayarin. Gue sih nggak minta dibayar, emang gue pengen ke Jakarta. Terus ya udah iseng-iseng aja gitu kan. Ketemu lah makan apa, dia yang pesen ini itu. Dan gue oke lah. Untung atas nama dia tuh di restoran. Gue makan sewajarnya aja lah. Lu nggak ada mikir, aduh ntar dibagi dua nggak ya? Gue udah bilang ke dia, gue pernah kayak gitu, gini. Terus respon dia? Oh I will be gentleman, gitu. Ya kita lihat aja ya. Oke. Dia nanya ke gue pas bil udah ini, dia nanya ke gue, kamu mau ngasih aku berapa? Dalam hati gue pikir bercanda dong, karena gue habis cerita pengalaman gue. Hah? What you mean? Gue gitu nanya.
Terus kamu ngasih berapa? Oh yaudah akhirnya gue ngasih sesuai makan gue aja gitu. Karena kan yang mesen ini itu kan dia sendiri. Terus dia bilang mau bayarin taksi, ternyata yaudah kepake uang kamu dulu gitu. Nanti aku ganti di sini. Padahal dalam hati gue udah curiga nih orang nih gitu kan. Cuman ya it's okay lah. Akhirnya gue kasih tuh duit sesuai makan gue kan, kasih duit. Cerita dulu dong, masa ketawa dulu. Habis itu kayak lucu. Gue udah mulai, aduh, kok nggak enak nih. Ini kayaknya bakal keulang lagi nih gitu. Untungnya gue orangnya nggak terlalu yang, bayarin gue dong, bayarin gitu kan. Gue selalu harus ada jaga-jaga kalau kemana-mana. Iya betul. Terus abis itu gue kasih uang, sama dia minta, ayo ke tempat aku ada 2 room gitu. Nggak, dia ini maksudnya stay di apartemen? Kayaknya sih dia di apartemen, tapi gue lupa apartemen mana. Gue bilang nggak bisa, gue kan udah bilang nggak bisa gitu. Ini cuman makan aja, gue ada janji sama temen. Terus dia marah-marah. Marah-marah gitu. Marah? Gue tau. Karena nggak mau ngikut? Iya. Terus kayak, kamu kan ada janji sama aku, ketemu sama aku ini. Hah? Kita kan cuma makan doang. Terus marah-marah, terus kayak sinetron gitu loh, kayak marah-marah abis itu pergi gitu.